Shalom, silakan duduk saudara-saudariku semuanya, sister-sisterku semuanya, sayang-sayangku semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya, dan saya berterima kasih sekali ya kepada Ibu Lisna, setiap pelayan jemaat di WBI dan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saya diperkenankan sharing firman Tuhan, Febru tetap di situ ya, oke. Nama saya Julita Manik, gak tahu gimana caranya saya bisa ada di tempat ini. Saya seorang istri gembala di Jakarta Pusat, GBI juga. Kalau tidak salah sudah 2 kali ya. Pastor Yehuda So juga melayani di gereja kami. Gereja kami gereja kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Suami saya pendeta Binsar Sitorus, anak kami 3 perempuan semuanya yang sudah bekerja. Dan Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya percaya hamba Tuhan tidak bicara tentang mimbar, tentang spotlight. Tapi hamba Tuhan adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Amin. Jadi sejak mahasiswa saya sudah bertemu dengan Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan dan melayani Tuhan. Dulu saya kuliahnya di ITB, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebenarnya saya bukan jebolan sekolah teologi ya. Suami saya juga dari ITB, kami beda 2 angkatan. Saya dulu kuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan teknik industri, suami saya di jurusan teknik sipil. Tapi pada waktu itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, khususnya melalui pujian penyembahan. Dan saya dijamah Tuhan di sana. Dan tentunya saya pernah punya pikiran bahwa kalau lulus dari ITB saya akan bekerja di marketplace dan jadi berkat, tetap ingin melayani Tuhan di marketplace. Tapi ternyata jalan hidup saya diintervensi oleh Tuhan dan sehingga saya hari ini ada di depan saudara-saudariku semuanya ya. Dan Tuhan banyak melatih saya untuk bersyukur. Jadi kalau saya hari ini sharing firman Tuhan tentang bersyukur, ini enggak omdo, ini enggak teori ya. Ini adalah pengalaman hidup. Dan saya berikan judul khotbah ini adalah Praise is a must. Jadi artinya bersyukur itu mutlak, bersyukur itu wajib, bersyukur itu harus. Amin. Yuk sama-sama kita bilang bersyukur itu harus. Jadi nggak mesti ada keadaan tertentu untuk bersyukur. Bersyukur itu pokoknya harus ya. Saudara-saudara, dan firman Tuhan dengan jelas sekali berkata dalam 1 Tesalonika 5, bobot dari bersyukur. Kita semua tahu bobot doa kan ya. Pada lagu kita juga ya. Kalau kita berdoa, umat Tuhan berdoa dengan yakin ya, apa yang dia doakan itu, maka kuasa Tuhan bekerja. Amin. Doa itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya apa? Berdoa itu tidak hanya ketika ada pokok doa. Tetap berdoa itu karena komunikasi ya. Komunikasi, enggak ada permintaan juga tetap harus berdoa. Amin. Karena berdoa itu bukan minta, berdoa itu komunikasi, berkomunikasi dengan Tuhan, harus terus menerus. Tetap, tidak boleh on off, tidak boleh kalau ada pergumulan saja baru berdoa. Nah saudara, untuk yang bobotnya tetap, saudara lihat perbandingannya dengan bersyukur di ayat ini. Dalam ayat 16 dikatakan, sama-sama kita katakan, bersukacitalah senantiasa. Ini ungkapan syukur ya, orang yang bersyukur pasti bersukacita. Ya. Walaupun lagi seret nih, ekonomi lagi gak baik nih, tapi dikatakan gak perlu situasi, harus tetap bersukacita, artinya tetap bersyukur. Dan udah skornya 1:1 ya, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, udah 1:1 saudara. Tapi kemudian ditambahin di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi sudah bersukacita, sekarang mengucap syukurlah dalam segala, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita kayak masak kue ini ya, komposisinya antara bersyukur dengan doa itu 2:1. Saudara tangkap dari ayat ini? 2 kali loh disebut mengucap syukur yang harus tetap, gak boleh berubah. Doa saja sudah tetap ya, berdoa. Jadi artinya mengucap syukur 2 kali lipat lebih banyak dari doamu. Setuju, katakan amin. Sudah berdoa belum dijawab, tetap bersyukur. Ya, makanya kalau kita kan kalau ibadah selalu ada pujian penyembahan dulu untuk menolong kita bersyukur, amin. Ada khotbah, ada doa, tutup lagi dengan pujian penyembahan. Jadi artinya itu mengatakan dalam firman Tuhan di perjanjian lama juga dikatakan ya. 3 kali dalam sehari engkau harus berdoa, kata Mazmur. Nah itu Daniel, saudara bisa lihat kan, ketika dia diancam dengan gua singa, dia berdoa 3 kali sehari, ya kan? Sengaja pintu jendelanya dibuka supaya bisa dilihat dia berdoa berapa kali? 3 kali sehari. Dan Mazmur berkata, 7 kali sehari engkau harus memuji-muji Allahmu. 7 bagi 3 berapa ibu-ibu?
Paling tidak lebih dari 2, ya enggak saudara? 7 bagi 3 itu 2, sekian. Artinya dalam rumus di perjanjian lama pun, tadi kan 1 Tesalonika perjanjian baru kan. Dalam perjanjian lama pun dikatakan bobot pengucapan syukurmu harus minimal 2 kali lipat daripada doamu. Bukan berarti mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih paling penting. No, berdoa itu penting, nafas kehidupan kita, amin. Mengucap syukur 2 kali lipat. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kenapa sampai demikian bobotnya 7 kali sehari? Saudara bayangkan gak kalau kita 7 kali sehari mengucap syukur. Kurangin waktu tidur kita 8 jam. Jadi tinggal berapa? 24 jam kurang 8? 16 ya. Ibu-ibu masih ingat lah matematika ya. Tambah kurang. 24 kurang 8 berapa? 16 bagi 7, kata Tuhan 7 kali sehari. 16 bagi 7 berarti paling tidak setiap 2 jam sekali saudara mengucap syukur, ya enggak? Coba pasang di alarm kita, di handphone kita. Setiap 2 jam, tirit, waktunya mengucap syukur. Percayalah, setiap 2 jam itu banyak persoalan yang menantang ibu-ibu untuk gak bersyukur. Lagi ke pasar, harga cabai naik. Pulang dari pasar, mbaknya lupa melakukan sesuatu, asisten rumah tangga. 2 jam kemudian, selalu ada tantangan untuk bersyukur. Jadi Tuhan bilang, harus 2 jam sekali kau bersyukur. Mau ke gereja, jalanan macet. Ya enggak saudara? Ada aja yang membuat kita gak bisa bersyukur. Jadi kenapa Tuhan suruh ingatin kita sampai 7 kali sekali? Karena penting banget. Nah, kenapa saudara? Saya berusaha khotbah ke ibu-ibu harus sederhana. Ya. Karena apa? Karena ibu-ibu ini penting dalam rumah tangga. Nggak mesti khotbah yang berat-berat ya. Yang penting Anda dapat maknanya, lakukan dalam hidupmu, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, kenapa harus bersyukur? Karena kalau saya tidak bersyukur, gendangnya hanya 2. Kalau saya tidak bersyukur, maka saya akan mengeluh. Dalam Tuhan itu hanya 2 saudara, nggak ada abu-abu. Hendaklah engkau dingin atau panas. Kalau angat-angat suam kuku gimana saudara? Dikebaskan juga saudara. Enggak bisa. Jadi hanya 2. Ikut Tuhan atau ikut iblis. Enggak ada tengah-tengah. Enggak ada yang biasa-biasa itu enggak ada. Kalau biasa-biasa kategorinya masuk yang di bawah. Kalau berapi-api baru itu yang Tuhan perhitungkan. Jadi Tuhan bilang begini saudara. Kalau kau tidak bersyukur maka pasti engkau akan mengeluh. Kau pasti akan menggerutu, kau pasti akan komplain. Nah kalau kita tidak bersyukur, bahaya kalau wanita tidak bersyukur. Amsal 14 ayat 1 berkata, ini ayat saya suka banget nih. Kalau khotbah di WBI, wanita ini andalan saya untuk membangkitkan ibu-ibu semua, supaya engkau tahu perananmu dalam Tuhan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, apa hubungannya dengan bersyukur? Saudara, ayat ini enggak dibilang pria yang bijak. Ini tentu bukan bicara bangun rumah, bangunan fisik ya. Rumah, home ya. Beda dengan house. House itu buildingnya, home ya. Keadaan di rumah tangganya. Firman Tuhan bilang, yang mendirikan rumah siapa? Saudara lihat ayatnya, yang mendirikan rumah siapa? Perempuan. Perempuan itu siapa? Katakan bilang, saya. Perempuan itu siapa? Sekarang saudara jangan ganti jangan perempuan tapi saya ya. Siapa yang mendirikan rumah? Siapa yang bisa meruntuhkan? Nah, jadi ibu-ibu ini kalau engkau tidak membangun rumahmu maka engkau pasti meruntuhkan. Gak ada tengah-tengah. Dalam Tuhan gak ada tengah-tengah, gak ada suam-suam. Kalau kita tidak meruntuhkan ya berarti kita lagi membangun. Amin. Nah, memang sehebat apa sih perempuan? Sampai dia bisa membangun rumahnya atau meruntuhkan. Kekuatan perempuan yang paling utama di perkataannya. Makanya berhubungan dengan syukur. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang paling suka menggemakan lidah? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu suka menggemakan lidahmu? Kenapa? Karena engkau cerewet. Ada akarnya, karena engkau dan aku punya kuota 21.000 kata-kata. Bapak-bapak berapa? 7.000. Pulsanya 7.000. Ibu-ibu berapa dan saya? 21.000.
ribu. Yang kalau nggak dikeluarkan itu akan meledak. Makanya jangan kau tuntut suamimu untuk punya pulsa 21 ribu. Ya, ibu-ibu ini kan udah seharian ngurusin rumah tangga. Suami di kantor pasti ngomong dong dia. Ya kan, sampai rumah pulsanya tinggal 6.900, tinggal satu. 6.999 dia udah pakai. 6.998 dia sudah pakai, tinggal 2. Sampai di rumah kita punya pulsa masih banyak. Langsung begitu pulang, papi tadi si ini begini, papa, tadi anak kita begini, harga cabai naik, Suaminya sudah selesai kita ngomong banyak, suaminya cuma ngomong tinggal punya 2 kata saja, kopi mah. Ngamuk nggak ibu-ibu? Ngamuk. Papi tidak pernah, kan masih banyak pulsanya. Papi tidak pernah mendengarkan suaraku. Papi tidak peduli. Lah pulsanya dikit. Kenapa wanita cerewet punya pulsa 21 ribu kata? Karena engkau didesain Tuhan punya protein bahasa 30% lebih banyak dari laki-laki. Makanya gak heran 3 kali lipat kuotamu lebih banyak. Jadi secara ilmiah protein bahasa yang membuat kita bisa ngomong itu kita punya 30%. Saya udah pernah baca surveinya. Dan pita suara kita lebih tebal dari laki-laki. Makanya saudara ngomong nggak capek-capek. Suaminya ngomong, mah gak capek kok ngomong dari tadi. Aku dengarnya capek. Kau yang ngomong dengar aja aku capek. Kenapa engkau ngomong tidak capek? Jadi kenapa Tuhan kasih kita pulsa 21 ribu? Supaya engkau banyak menggemakannya dengan kata-kata bersyukur dan berdoa. Doamu yang sudah tetap, ya, syukurmu 2 kali lipat. Pas buat 21 ribu kata-kata. Dan ketika kita menggemakannya untuk membangun, maka itu akan membangun rumah tangga kita. Setuju, katakan amin. Kuatan mana Delila sama Simpson? Kalau secara fisik, siapa lebih kuat? Simpson bisa mengalahkan ratusan orang-orang yang menyerang dia. Gak bisa dikalahkan sebelum rambutnya dicukur. Tapi dia bisa kalah di kata-katanya Delila. Kasih tahu dong rahasia kekuatanmu. Dibohongin sekali. Kok gitu kasih tahu Lila dong masih dibohongi. Ketiga kali, kok gak sayang sama Lila? Langsung firman Tuhan berkata, Simpson seperti mau mati rasanya. Ngeri gak saudara? Dia gak pernah merasa mau mati di hadapan ratusan orang yang mengepung dia. Tapi di hadapan seorang wanita yang lemah tapi punya kuasa yang kuat sekali. Kemampuan yang kuat berkata-kata. Dia bilang, aku seperti mau mati rasanya. Jangan sampai ibu-ibu kata-katamu yang tidak bersyukur membuat orang lain di sekitarmu merasa mau mati rasanya. Bahaya. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan mengeluh dan itu merugikan diri kita sendiri, mendatangkan penyakit. Dikatakan kalau orang yang suka mengeluh itu membungkukkan tulang, matanya rabun. Rabun itu bicara apa? Tidak bisa lagi melihat kepada rencana Tuhan. Tidak hanya bicara secara rohani, tapi juga secara fisik. Orang yang suka mengeluh itu akan mendatangkan banyak penyakit ke dalam diri dia. Jadi ibu-ibu lihat lagi hal lain. Kenapa kalau kita tidak bersyukur itu merugikan kita. Karena kita diciptakan. You are created as warrior, not worrier. Orang yang suka mengeluh itu kan pasti penguatir. Worry. Kita tuh tidak diciptakan sebagai warrior, penguatir. Ya, yang gak bisa bersyukur. Tapi warrior. Prajurit, punya kekuatan. Dari mana ayatnya? Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, katakan bersama kayil. Jadi cakap itu dalam bahasa Ibrani-nya kayil. Istri yang kayil, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Luar biasanya kata kayil, mostly di Alkitab Perjanjian Lama dipakai untuk prajurit yang maju berperang. Orang yang kuat. Juga dipakai untuk kekayaan. Boas dikatakan orang yang kayil. Tapi di sini juga di Amsal 31 ayat 10 dikatakan wanita yang cakap. Ini bicara tentang talenta, kemampuan juga kayil.
Dan saudara kalau ngerti ayat ini, Kail ini, engkau adalah wanita yang kaya dari hadapan Tuhan, itu luar biasa. Kalau Boas dikatakan, dia orang yang kaya. Ruth, Boas bilang, engkau perempuan yang kaya. Ruth siapa? Janda, miskin. Tapi punya ketetapan yang teguh untuk mengikut Tuhan. Maka dia adalah warrior. Setuju katakan amin. Ibu-ibu engkau belum lihat doamu belum dijawab Tuhan. Masalahmu belum selesai. Engkau ini pejuang. Ya. Pejuang yang akan membela rumah tanggamu. Pejuang yang akan membela apa yang Tuhan taruhkan di tanganmu. Sehingga firman Tuhan berkata, syukurmu itu akan membangun hidupmu. Amsal 31 ayat 25. Pakainya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang sekarang, kemarin, hari depan, besok. Yang katanya tahun 2025 tambah sulit. Dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Dia seorang pejuang. Amin. Dia perempuan yang kail. Kail gak hanya bicara, saudara kalau Amsal 31 itu kan kita stres ya. Apalagi saya. Saya gak bisa masak ibu-ibu. Tapi Tuhan berkati saya dengan suami yang sangat mengerti. Ya. Jadi artinya gak bisa masak pun gak apa-apa. Dibalance dengan hal yang lain. Yang penting bisa manage katanya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang kayaknya kita gak bisa penuhi di sana. Tapi bukan hanya bicara tentang kemampuanmu. Tapi bicara apa? Ketekadmu untuk tetap mengikut Tuhan seperti Ruth. Ruth adalah perempuan yang kail. Pejuang. Amin. Jadi seorang pejuang itu gak boleh seorang penguatir. Harus seorang yang bersyukur. Karena kalau bersyukur fokusnya kepada siapa? Tuhan. Kenapa bisa tertawa tentang hari depan yang serba tak pasti? Karena aku tahu siapa yang pegang hari depan. Amin. Jadi orang yang bersyukur itu fokusnya ke Tuhan. Tapi kebanyakan orang termasuk saya bersyukur itu kalau berkat, keadaan semua fine-fine saja. Nah saudara-saudara, ada intervensi Tuhan waktu saya kuliah. Ya, saya ini bukan seorang yang suka musik, bukan. Saya suka belajar, iya, ya kan. Tapi karena waktu itu lagi gelombang pemulihan puji-pujian, saya tertangkap di sana. Saya melayani Tuhan di pelayanan mahasiswa di sana, on fire saudara. Saya mulai ikut pelayanan, saya melayani di mahasiswa, saya mulai ikut komunitas di mana orang mahasiswa memuji, menyembah. Dan Tuhan mulai berikan lagu sama saya. Nah lagu sama saya, tadinya saya pikirnya konsumsi pribadi. Ya, jadi lagu pertama yang saya tulis, karena waktu itu kalau sekarang kan semua orang bisa tulis lagu ya ibu-ibu ya. Kalau dulu tuh kayaknya jarang baterainya habis. Nah saudara-saudaraku akibatnya apa saudara? Saya nyanyinya ya untuk pribadi. Kami tinggal serumah, itu anak-anak Tuhan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan bersama-sama. Ya, jadi karena tiap hari saya nyanyi di kamar, lama-lama yang lain dengar gak? Dengar. Nah lama-lama mereka ikut nyanyi, terberkati. Ya kan? Seneng gak kalau dengar orang terberkati melalui hidup kita? Tapi mereka ingin menginginkan lebih lagi. Ini album rohani siapa? Kami diberkati, kami mau beli. Ketika saya bilang saya yang tulis, langsung mereka tak percaya lagi saudara. Karena Nabi pun tidak dihargai di kampung halamannya. Apalagi Julita Manik yang tidak pintar main musik, bukan orang tim praise and worship. Gimana caranya bisa bikin lagu? Nah nanti ini ada kaitannya dengan nomor 2. Kenapa engkau bersyukur? Karena Tuhan buat terobosan. Tuhan tuh kalau buat terobosan saudara, gak perlu hal penting dalam hidupmu. Yang penting hatimu, amin. Jadi sejak itu saya jadi agak pelan-pelan kalau nyanyi. Lagunya datang terus. Saya catat di buku saya. Saudara tahu gak saudara, tahun 90, umurku 23 tahun. Jangan coba-coba mengeluarkan kalkulator untuk mengurangi dari tahun 2025. Karena ibu-ibu kepo Ibu Lisda. Ya. Nah saudara, nah akibatnya apa saudara? Umur 23 tahun laguku yang semua waktu itu kutus di nada dasar G mayor. Karena saya cuma bisa main gitar di G mayor. Direkam. Jadi berkat se-Indonesia. Kalau kata sekarang tuh viral se-Indonesia. Padahal masih teknologi kaset loh ibu-ibu. Kaset itu kan, tahu kan kaset ya ibu-ibu ya? Ya. Jadi, dan belum ada teknologi internet. Belum ada Reels, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Kalau sekarang, tebarkan aja di sosmed. Kasih hashtag banyak-banyak. Enggak ada cara untuk memperkenalkan viral se-Indonesia.
Kalau jadi berkat seneng ya, bersyukur ya. Lagunya apa sih? Nah ini saya kasih spillannya ya. Pernah dengar gak lagu ini? Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saya ingat waktu itu banyak kali KKR dinyanyikan. Altar call orang maju ke depan. Dengernya seneng gak? Dipanggil Tuhan, Julita aku akan jadikan engkau penulis laguku memberkati banyak orang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Kan gitu saudara, seneng ya. Kalau ngeliat yang seneng-seneng kan kita jadi lebih mudah bersyukur kan. Tapi saya mau kasih tahu ibu-ibu semua, hidupmu gak hanya seneng-seneng aja. Bahkan banyak air mata. Saudara, saya lulus gak dari ITB? Lulus. Tapi saya nggak ada punya kerinduan lagi saudara untuk marketplace dan yang lain-lain. Hidup saya mau jadi berkat. Saya tulis lagu, tapi apa kenyataannya saudara? Nggak ada lagu lagi yang diterima. Karena dulu kan harus kasih ke produser, harus kasih ke penyanyi rohani. Aneh nggak saudara? Dipanggil, tapi habis itu kayak di stop. Aneh nggak saudara? Aneh. Karena Tuhan rancangannya nggak seperti rancangan kita, amin. Bahkan saya mau bilang sama ibu-ibu, lagu saya yang kedua yang direkam itu 6 tahun kemudian. Yang nyanyi Om Ade Manuhutu. Gak ngerti kenapa. Kenapa ya Tuhan? Kok engkau panggil untuk panggilan yang aku gak mampu. Saya selalu merasa gak mampu tulis lagu ibu-ibu. Kalau gak Tuhan kasih kepada hidup saya gak bisa. Tapi Tuhan bilang ya. Dan waktu itu banyak orang bilang, oh karena lagunya begini, oh karena begini. Oh banyak itu perkataan-perkataan. Ya. Sampai saya terpikir mau jadi penyanyi rohani untuk nyanyikan lagu. Oh pertama mau stop. Mau stop nulis lagu. Buat apa? Dan saya merasa masa depan saya itu seperti udah dihempaskan oleh Tuhan. Teman-teman saya begitu lulus ITB langsung kerja. Cepat ke perusahaan, cus. Jadi orang-orang luar biasa. Kalau saya mau mulai sudah berapa tahun berlalu itu kayak orang yang sudah gak punya masa depan saudara. Gak berani temu alumni, malu saya saudara. Dan saya bilang gak ada gunanya tulis lagu buat Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, kamu tulis lagu buat siapa Julita? Buat Tuhan. Kalau semua orang menolak tapi aku mendengarkan, apakah engkau tidak mau tulis lagu buat aku? Nangis saya saudara. Audiens saya yang terbesar adalah Tuhan. Saya berikan tulis lagu untuk Tuhan. Mau gak ada yang nyanyikan, mau gak ada yang merekam. Kalau Tuhan suruh aku tulis dan nyanyikan, aku pribadi akan tulis dan nyanyikan. Dan itu menolong saya untuk bisa fokus kepada Tuhan. Kita langsung loncat karena Tuhan itu baik dan berbuat baik. Ini yang paling penting. Kalau tadi saudara-saudara sudah ngerti kenapa engkau harus bersyukur. Engkau punya pulsa yang begitu banyak untuk bersyukur. Jangan kau tidak pakai itu saudara. Sekalipun kau gak lihat apa-apa, bersyukur saja. Kenapa? Karena Tuhan itu baik dan berbuat baik. Katakan bersama, Tuhan itu baik dan berbuat baik. Bukan hanya God is good kan kita suka. God is good all the time. All the time God is good. Dan dia juga berbuat baik. Saudara dalam Mazmur 119 ayat 68 berkata, engkau baik dan berbuat baik. Titik koma. Bagaimana supaya kita bisa mengerti Tuhan itu baik dan berbuat baik di situasi yang tidak baik. Maka perlu ayat lanjutannya. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ajarkanlah firmanmu kepadaku. Apa yang membuat ibu-ibu tetap bisa kuat? Apa yang membuat saya tetap bisa kuat bersyukur walaupun tidak melihat apa-apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu menopang ibu-ibu ya. Firman Tuhan itu menolong, menguatkan. Ketika kita sudah hampir tidak percaya, firman Tuhan itu akan terus datang dalam hidupmu selama engkau punya hati yang mau diajar. Ya, firman Tuhan itu akan selalu datang.
Ibadah minggu datang, ibadah seperti ini datang, saat teduh saudara datang. Tapi kalau hati kita nggak mau diajar, ya, nggak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan, maka itu hanya sekedar firman yang masuk telinga kanan, keluar. Masih mending keluar telinga kiri, masuk kanan, keluar kanan lagi, saudara. Nggak sempat direnungkan, nggak sempat diolah, bahaya. Nah, karena Tuhan bilang, ajarkanlah ketetapanmu. Firman itu penting. Saudara perlu tahu dasar, fondasi ucapan syukur di Alkitab. Ya, itu dari seorang wanita yang namanya Lea. Ini adalah story behind the praise, ucapan syukur. Lea itu adalah wanita yang menangis dalam usia pernikahannya. Karena dia menikah dengan suami ditipu oleh bapaknya kan, Pak Laban. Harusnya menikah dengan adiknya, Rahel. Tapi diberikan Lea. Dan Alkitab berkata dalam perjanjian lama bahasa Indonesia, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggris dikatakan bukan tidak dicintai. Lea is hated. Lea dibenci. Saudara lihat bedanya, tidak dicintai, netral ya. Tapi kalau dibenci, berarti setiap kali ngelihat Lea, melihat perbuatan mertuanya, Yakub, ada rasa nggak senang. Tapi ya sudah jadi istri, jadi seperti kewajiban saja. Tidak ada hati sama sekali di pernikahannya. Tuhan buka kandungannya. Lahir anak pertama, ini sejarahnya, Ruben. Ruben itu artinya Tuhan melihat. Lea ini wanita yang fokusnya ke Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan melihat bahwa aku tidak dicintai. Jadi tidak dicintai itu apa? Dibenci ya. Maka diberikannya anak ini kepadaku. Dia pikir kalau sudah lahir Ruben, Yakub akan cinta sama dia. Kemudian lahir anaknya yang namanya Simeon. Apa yang dia katakan? Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Berarti lahir tadi Ruben dicintai enggak? Enggak lah. Waktu lahir adiknya si Ruben, namanya Simeon. Dia ngomong lagi hal yang sama. Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Berarti sudah lahir anak pertama sudah cinta ibu-ibu? Belum. Nangis gak dia? Nangislah. Ayat anak ketiga. Ketika lahir Lewi, artinya nama Lewi, kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Sudah dikasih Tuhan gak waktu ada Simeon? Belum. Karena masih belum erat hatinya. Tapi ketika lahir anak keempat, bedanya apa? Lahir anak Ruben, Simeon, Lewi, itu syarat dengan doa. Makanya saya jadi mengerti kenapa puji-pujianmu, syukurku harus 2 kali lipat daripada doamu. Dia berdoa sudah dijawab belum? Belum. Pada lahir anak yang keempat, Yehuda. Yehuda itu artinya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yehuda itu artinya yadah. Yadah itu apa? Surrender, angkat tangan. Supaya Tuhan yang turun tangan. Aku tidak mengerti kenapa doaku belum dijawab. Tapi aku memilih tetap bersyukur. Jadi Lea ini bersyukur sudah dijawab gak doanya? Belum ibu-ibu. Itulah dasarnya ucapan syukur. Bukan karena apa yang datang dalam hidupmu sesuatu yang baik. Belum baik pun tetap bersyukur. Jadi Lea, karena Lea ini adalah wanita, ada 7 kata praise di Alkitab, saya tidak bahas itu. Salah satunya iadah, iadah itu angkat tangan. Nah saudara lihat, ternyata kata praise pertama yang diucapkan seorang manusia, itu Lea yang ngucapin. Belum dijawab doanya, masih menangis dia, tapi dia memutuskan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ini yang namanya ketetapan. Tuhan bilang, Tuhan itu baik dan berbuat baik. Kalau engkau lihat tidak baik, katakan Tuhan engkau tetap baik. Karena engkau selalu berbuat baik. Tuhan kalau menciptakan sesuatu dia nggak mau yang biasa. Pasti selalu yang baik, 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 baik. Makanya ketika keadaan tidak baik dalam hidupmu, percayai, bersyukur. Rick Warren bilang orang yang bersyukur itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Karena dia sudah melihat sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kita katakan terima kasih Tuhan? Karena kita tahu dia akan berbuat baik bagi hidup kita, amin.
Sudah terjadi? Belum. Lea sudah terjadi? Belum. Tapi dia ngucap syukur di depan. Dan Tuhan suka berjalan dengan orang yang bersyukur. Tuhan Yesus lahir dari garis keturunan Yehuda. Anak siapa Yehuda? Anak ibu siapa? Ibu Lea. Jadi kalau orang yadah bersyukur, angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan itu sangat berkenan. Yang setuju katakan amin. Akan terjadi terobosan. Saudara udah tahu arti kata Yehuda kan? Yehuda artinya apa? Bersyukur. Firman Tuhan berkata, Matius 1 ayat 3, Yehuda memperanakkan Peres. Peres itu artinya terobosan. Jadi kalau kita ganti kalimatnya, ucapan syukur akan menghasilkan terobosan. Saudara perlu tahu nih namanya Peres. Peres ini dan Zerah anak kembar. Supaya saudara tahu betapa kuatnya kalau Tuhan menerobos. Anak kembar di rahim ibunya, Tamar. Waktu mau lahir, harusnya itu yang lahir duluan tuh si Zerah. Dikasih benang merah. Pernah baca ayat itu? Tapi waktu lahir, yang lahir enggak ada benang merahnya. Kan namanya kan anak kembar di kandungan. Mau lahir ada antrian dong ibu-ibu ya enggak? Masa dua-duanya mau keluar gitu kan enggak mungkin kan? Ada antrian. Koko yang harus jadi koko sudah dikasih benang merah. Tapi ternyata yang lahir enggak ada benang merahnya. Ibu bidan pikir mungkin benang merahnya coplok kan gitu kan saudara. Ternyata kelahiran anak yang kedua ada benang merahnya. Bayangkan di rahim yang sempit koko disalib sama dedek. Kalau di Medan urusan salib menyalip itu biasa saudara di jalanan ya. Karena di Medan itu tidak ada lampu merah. Hanya ada hijau, oranye dan merah muda. Di dalam kandungan yang sempit disalib. Sehingga dikatakan betapa kuatnya engkau menerobos. Sebab itu engkau dinamakan Peres. Jadi Peres itu bicara sesuatu yang mustahil. Tempat yang mustahil untuk terjadi terobosan. Tuhan masih bisa membuat terobosan. Asalkan ibu-ibu semua saudariku semua bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara-saudariku saya lanjutkan ya. Kan ini kisah tentang bersyukur. Saudara-saudara. Lama sekali saya menanti. Suami saya diberkati, suami saya seorang bankers dulu sebelum pensiun. Kami punya dana. Kalau nggak ada yang mau nyanyi, biar saya yang nyanyi sendiri gitu loh saudara. Ya kan? Kan dikasih ke artis rohani ditolak, ke produser ditolak. Dan tidak ada sosial media, platform sosial media. Jadi kita mau bikin rekaman sendiri. Itu pun ditutup ibu-ibu. Udah rasanya udah nggak mungkin Tuhan buat terobosan pada saat usia saya 40 tahun. Saudara, waktu 40 tahun itu saudara, bukannya makin gampang, makin susah. Lebih susah dari sebelum jadi artis rohani. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kemana-mana saya diundang karena orang hubungi label saya. Ngundangnya semangat, ada artis rohani baru. Kinclong, masih muda. Karena cover album saya di Photoshop, di filter. Ibu tahu arti filter? Kalau ibu-ibu foto kan? Nenek-nenek juga jadi kulit bayi enggak? Bahkan saking filternya tinggi banget sampai sudah abu-abu. Enggak kelihatan lagi mukanya. Nah saudara, jadi orang tuh harapkan yang datang itu artis muda. Di bandara ketemu saya wanita setengah tua. Umur 40 saudara. Salaman gak bilang shalom. Dia ngomong apa? Loh kok tua? Bayangkan saudara. Aku belum di mimbar sudah ngalamin itu. Tapi apa yang membuat saya tetap maju? Suami saya tuh kalau ngomong sama saya. Kan setiap pulang saya nangis. Aku tertolak lagi Pi. Tertolak lagi aku Pi. Kan sudah aku bilang. Gak usah datang lagi kalau diundang. Artinya dia ngomong sadarlah kau sudah tua. Kan gitu kan saudara ya. Sadarlah kau sudah tua. Sudahlah. Nah di sini saya lihat wanita itu pejuang. Saudara tahu Hana minta anak sama Tuhan. Apa kata Bapak Elkana? Apakah aku gak cukup bagimu? Yang penting kan Koko sayang sama Meme. Gak punya anak enggak apa-apa toh. Kan gitu kan. Tapi lihat Hana. Elkana nyerah. Hana maju terus. Ini Anda harus ngerti, Anda itu pejuang. Ya, pejuang kalau nggak bersyukur kalah. Kamu sih sayang, kok masih mau datang kalau diundang? Karena pernah terjadi ibu-ibu, saya diundang di Natal.
Lagi-lagi karena status itu, ya, saya mau kasih tahu ya bagaimana wajah saya difilter. Sama desainer grafis. Saya baru nyadar waktu ada seorang bilang begini, saya nggak mau beli ini CD-nya. Ini bukan Julita Manik. Pak, ini saya Pak. Bukan. Kenapa Bapak bilang begitu? Saya bilang, ini di sampul albumnya, kenapa tidak ada telalatnya? Bapak itu lihat telalat saya gede banget ibu-ibu di sini. Baru saya nyadar desainer grafis mau hapus kerut saya. Kerut-kerut di sini sampai terhapus telalatnya. Makanya saya jadi bening sekali ibu-ibu Kinco. Oh hadirilah KKR, penyanyi Julita Manik. Lalat pun tergelincir di pipinya. Saudara, sering terjadi saya kesaksian pujian, saya mengalami rejection yang parah. Tapi apa yang menguatkan saya? Ketetapan Tuhan. Mamaku telepon. Semua nama saya sebut sini adalah sahabat baik saya saudara ya. Mama saya telepon, sudahlah nak, gak usah datang lagi kalau diundang. Mama pun gak suka sama lagumu. Mama lebih suka lagu Jacqueline Selosi katanya saudara. Jacqueline teman saya saudara ya. Artinya lagu saya gak bagus, jadi wajarlah kalau kau ditolak kan gitu kan saudara ya. Apa yang bisa membuat saya tetap bertahan? Saudara, waktu saya nulis lagu ini saudara ya, ini air mata. Padahal nulisnya udah makin pintar, udah C mayor. Tadinya kan G mayor, bulan udah C mayor. Lagu ini membuat saya tetap memandang Tuhan itu baik. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, waktu saya nulis lagu ini, dapat inspirasi ini, saya nangis. Aku minta gak diberikan. Artinya gak baik kan? Aku cari gak ku dapatkan. Aku ketuk, pintu tidak dibukakan. Semua hal yang gak baik saudara. Semua hal yang gak baik. Dan aku setia melayani Engkau Tuhan. Tidak ada motif-motif ingin menjadi artis terkenal, ingin menjadi orang yang dilihat under spot. No Tuhan, sejak aku mahasiswa, Kau tahu hatiku Tuhan. Tapi mana? Makanya saudara, Tuhan gak mau kita itu lihat kepada perbuatan. Selalu dikatakan Tuhan itu baik, itu dulu. Dan ia berbuat baik. Tuhan mau mengarahkan saya kalau dia baik. Julita jangan lihat berkatnya Matius 7 ayat 7. Minta, cari, ketuk. Turun ke ayat 11-nya. Sesudah saudara baca minta cari ketuk yang engkau gak peroleh apa-apa. Ayat 11-nya berkata begini. Kalau engkau Bapa di dunia ini yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Itu neduhin hati saya ibu-ibu. Setiap kali saya nangis 3 tahun. Dari umur saya 40 sampai 43. 3 tahun saya setiap kali pelayanan sebagai artis rohani. Saya nangis kalau pulang. Bahkan di mimbar ini sering saya nahan air mata ibu-ibu. Saya gak bisa sebut satu persatu. Tapi itu kontras sekali. Bahkan pernah di satu ibadah Natal. Apalagi kalau ada artis lain yang diundang. Waduh saya tuh tenggelam ke laut ibu-ibu. Ada artis sinetron yang sangat famous pada waktu itu diundang. Panitia gak ingat kalau saya ada. Udah door prize, separuh jemaat udah pulang. Baru mereka ingat saya masih ada. Waktu mereka mau doa syafaat dan doa berkat. Saya masih ada di tempat itu. Kan penampilan saya artis rohani, langsung kelihatan lah ya, beda kan. Masih ada, baru ingat. Di depan ini masih akhirnya diundang, gak enak hati kan. Separuh jemaat sudah pulang. Saya masih pelayanan di depan sambil menahan air mata. Suamiku bilang, kalau aku itu ya sayang, sudah kutinggalkan tempat itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena aku Hana,
pejuang. Amin. Gak ngerti kenapa, yang penting aku harus dalam track perjuangan, dalam track pertandingan. Karena ujung track pertandingan adalah garis finish, amin, adalah juara. Saudara, sebab itu saudara, walaupun engkau menunggu lama, ketika engkau praise God, no situation can beat you. Tidak ada keadaan yang bisa melawanmu ketika engkau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Fokusmu Tuhan, pembelamu Tuhan. Tadi dia katakan, aku Julita tidak pernah membiarkan engkau jalan sendirian. Tapi aku merasa jalan sendirian. Tapi Tuhan bilang, tidak kuizinkan kau jalan sendirian. Mazmur 84 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, katakan bersama, yang terus menerus memuji-muji engkau. Terus menerus, tetaplah bersuka cita, mengucap syukurlah senantiasa. Terus menerus bersyukur, apapun keadaanmu. Maka kalau itu terjadi, engkau akan membuat lembah air mata menjadi lembah mata air. Ayat 8 dikatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap fokusnya Allah di Sion. Bukan untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bersyukur fokusnya Tuhan. Fokusnya rencana Tuhan yang dia katakan semua adalah baik. Tuhan bilang, aku janji tidak ada situasi apapun yang bisa menghalangi engkau dan menghalangi aku untuk membuat terobosan. Makin lama makin kuat. Itu yang Tuhan bilang. Dan terjadi saudara. Umur 43 dengan ketekunan terus melayani tanpa mengerti. Terus mengalami penolakan bertubi-tubi. Saya terus ada di track itu saudara. Dan sesudah sekali ngundang, tidak akan ngundang lagi. Kenapa? Ternyata sudah tua. Saya pernah pelayanan di STT, Battle. Sebagai artis rohani kan. Kan agak jauh tuh jaraknya dari aulanya itu. Yang hadir tuh mahasiswa STT. Jadi mungkin ada yang lainnya itu kan banyak dari jauh. Habis itu saya pulang. Nah berapa waktu kemudian saya diundang acara talk show. Sebagai penyanyi di sela-sela ada acara talk show kan ada yang nyanyi. Yang datang itu yang kasih tepuk-tepuk tangan mahasiswa STT saudara. Yang tepuk-tepuk tangan, yang kan gitu ya kalau acara talk show kan. Nah in between saya duduk kembali. Yang di sebelah saya dong mahasiswa STT ngomong gini. Pernah kan datang ke STT Battle? Iya saya bilang. Ternyata sudah tua ya. Lu bayangin. Artinya gini saudara, kalau ditolak karena ketuaanku, padahal saya bilang apakah menjadi tua dosa Tuhan? Tuhan bilang enggak, aku enggak pernah lihat penampilan kata Tuhan, aku lihat hati, aku lihat hatimu. Tapi kayak rasanya enggak kuat Tuhan. Dikasih lagi firman Tuhan. Tuhan tembok keangkuhan manusia terlalu tinggi Tuhan. Enggak bisa kulalui Tuhan. Datang lagi tetapannya padaku melalui firman Tuhan yang kubaca. Bersama aku Julita, engkau akan lompati tembok itu. Tuhan lo yang bilang bersama aku engkau akan lompati tembok itu. Itu ada di Alkitab 2 kali diucapkan, satu Daud, satu lagi kisah tentang Daud. Nah saudara-saudara, terjadi enggak? Terjadi. Berjalan makin lama makin kuat. Umur 43. Saya hadir di sebuah pelayanan sebagai artis rohani dan saya siap ditolak. Tapi ternyata mereka itu gereja yang suka dengan proses. Melihat saya diproses, seneng. Langsung dimulai dibuka mimbar untuk kayak WBI seperti ini. Tadinya penyanyi rohani. Next time saya datang sebagai sharing firman Tuhan, kesaksian tentang Tuhan. Yang saya tetap ikuti selama 20 tahun belum menyerah-menyerah juga saya saudara. Habis itu masuk ke doa malam. Ibadah doa malam suruh sharing firman Tuhan. Saya gak pernah kebayang saudara akan menjadi penyampai firman Tuhan. Cuma rinduan saya pokoknya lagunya dipakai seperti janjimu. Janjimu terjadi. Terus terjadi saudara. Tahun demi tahun berlalu. Benar ini firman Tuhan. Karena Julita Manik yang tertolak sampai umur 43 itu. Sekarang berdiri di depan saudara. Tahun lalu saya ulang tahun 58 tahun. 58. Jadi ibu-ibu ngundang saya umur saya 58 setengah. Tahun ini saya 59 tahun. Tahun depan aku 60. Berjalan makin lama makin kuat. Masih keren gak ibu-ibu? No oplas-oplas. No tarik benang. Natural ini saudara ya. Tuhan bilang aku bisa berbuat. Mau orang bilang umur, enggak masalah buatku kata Tuhan. Yang penting kalau aku punya rencana bagi umatku dan dia percaya, pasti itu akan jadi. Wow saudara, sekarang saya lihat makin kuat saya saudara. Tuhan buka, bukan cuma diundang, kalau dulu kan ada acara undang artis rohani, ada acara paling banyak Natal kan.
Sekarang saudara yang Tuhan buka 3 lapisan usia. Orang tua, opa oma, umur 70 tahun, lansia, undang saya. Saya bilang, opa bangkit. Opa Kaleb umur 85 tahun masih kuat. Saya mulai umur 40 tahun opa, engkau pun masih kuat menghadapi, melakukan rencana Tuhan. Semangatlah opa oma. Langsung datangi panitia, waktu itu umurku 48. Undang lagi Ibu Julita Manik ya. Kalau dia tidak mau bilang jangan sombong-sombong, 2 tahun lagi, welcome to the club. Jadi lansia juga saya saudara. Tuhan buka di ibadah minggu. Saya bukan flexing. Saya bukan membesarkan diri. Apa yang saya katakan itu membuat saudara mengerti. Kalau Tuhan punya rencana, enggak ada yang enggak jadi. Dulu tertolak saudara, tertolak. Kalau ada orang undang saya lagi, pasti karena dia tidak tahu saya sudah tua. Jadi kalau dulu ada orang undang saya bilang, tunggu ya boleh sebentar saya lihat, nanti 5 menit lagi saya kabari, saya lihat agenda saya dulu. Pada agenda saya kosong melompong. Kalau sekarang mohon maaf saudara, padat merayap. Sharing firman Tuhan, membagikan tentang Tuhan, kekuatan Tuhan. Gereja demi gereja, sehingga akhirnya saya sampai juga tempat ini. PD kantor saudara. Nothing can beat you saudara. Dan mereka banyak yang tahu tuh dari mulut ke mulut. Saya gak pernah promo-promo tentang diri saya saudara. No, saya gak mau mengecilkan Tuhan yang saya sembah. Kalau memang aku harus ada tempat itu Tuhan, Engkau yang buat aku ada tempat itu. Dan anak muda, bayangin saya sudah umur segini, waktu itu saya mulai umur 43 tahun. Pelayanan ke anak muda saudara, 43 ke 58 saudara. Saya tuh insecure, saya datang pakai masker, mereka panggil saya ibu. Buka masker jadi tante. Nanti copot masker panggil apa ini saudara? Oma. Tuh saya bilang mimpi yang tinggi karena Allah mau lebih tinggi dari langit. Mimpi setinggi langit. Saya bilang gitu kan saudara. Tuhan mampu melakukan dalam hidupku. Mampu melakukan pada anak-anak muda. Saya turun mimbar. Mereka mau fotoan sama saya. Manggil saya apa saudara? Cece. Apa enggak insecure aku saudara? Aku dipanggil Cece. Aku pun tahu diri saudara. Aku dipanggil Cece. Cece aku dikuatkan. Aku sudah 5 tahun menanti Cece. Aku nggak mau kalah sama Cece. Saya hadir di orang Batak. Dari pertama saya umur 40 tahun mereka panggil saya. Aku namborumu ya, aku tantemu ya. Waktu salaman kan sama saya kan. Tahun demi tahun berlalu sampai akhirnya ini alam saya. Dia manggil saya tante, namboru. Lu kok udah ganti. Tadi aku panggil orang tante, sekarang dia panggil aku tante. Tahun demi tahun berlalu. Mau fotoan lagi saudara. Dia bilang gini, ayo kita berdoa sama berfoto sama opung. Bayangkan saudara, itulah lamanya waktuku menanti. Bukan tambah hilang kerutnya, tambah banyak. Bukan tambah muda, tambah tua. Ya kan saudara? Tapi Tuhan bilang, orang yang bersyukur. Ayat terakhir, Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi lebih semangat enggak jadi perempuan? Wow, ibu-ibu membawa sesuatu di tengah rumah. Bersyukur saja. Ini yang menjadi batu injakan saya. Nanti lain kali ya kalau kita ada jodoh ketemu lagi. Saya 10 tahun doain anak saya. Hampir gagal, hampir putus asa, menarik diri. Tapi karena saya punya pengalaman 20 tahun nunggu Tuhan. Aku gak mau menghabiskan waktuku untuk menggerutu. Sesudah 10 tahun terjadi pembalikan keadaan. Banyak orang tua sekarang yang menangis kan? Termasuk di gereja, hubungan yang rusak antara orang tua dan anak. Hari ini saya mau bilang, bersyukur ibu-ibu karena engkau adalah the heart of the house. Pria adalah the head of the house. Wanita, the heart of the house. Yang menentukan temperatur di rumahmu. Itu enak apa tidak, sejuk apa tidak. Banyaklah bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan ibu-ibu semuanya. Mungkin belum dijawab. Tapi kita nyanyikan karena kita ingat Tuhan kau baik dan berbuat baik. Tidak ada yang jahat di dalam perbuatanmu. Engkau mungkin minta belum diberikan. Bayangkan dalam pikiranmu Tuhan yang baik akan memberikannya kepadamu. Engkau mencari engkau belum menemukan.
Bayangkan dalam pikiranmu, Tuhanku baik dan berbuat baik, aku pasti menemukan. Kau ketuk pintu seperti saya 20 tahun tertutup ibu-ibu. Dan saya pernah berpikir tidak mungkin umurku tambah muda Tuhan. Kalau umur segini saja aku sudah tertolak, bagaimana untuk memenuhi janji-Mu Tuhan? Pintu tertutup. Bayangkan dalam pikiranmu, Tuhan akan buka pintu. Kalau kita tahu itu akan terjadi, jangan habiskan waktu menggerutu, amin, mengeluh. Bersyukur saja kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hari ini adakah di antara ibu-ibu semua yang kau sedang menanti? Kau sedang menangis? Kau kesesakan? Dan gak tahu kapan Tuhan menyelesaikan persoalanmu? Kalau itu adalah ibu-ibu, maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakan ibu-ibu semua. Saya akan mendoakan dari depan. Ada pengurapan yang mengalir dari seorang ibu, seorang wanita yang tunggu tanpa lihat apa-apa 20 tahun. Kalau itu engkau sudah lama berdoa dan belum jauh, jangan sungkan, maju ke depan. Ini hadirat Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memelukmu. Biar Tuhan yang peluk engkau ibu-ibu. Biar Tuhan yang kuatkan hatimu. Biar Tuhan yang pegang tanganmu. Maju ke depan. Ayo maju ke depan. Raih pengurapan yang daripada Tuhan untuk menguatkan kita sepanjang tahun 2025. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Ayo maju ke depan ibu-ibu. Yang tidak maju, naikkan dari awal kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima. Ada lagi? Kalau itu engkau jangan ragu. Maju ke depan. Maju ke depan. Tujukan pandanganmu kepada Tuhan. Dia baik dan dia berbuat baik. Kalau engkau mungkin merasa sungkan ibu-ibu, paling tidak taruh tangan di dadamu. Taruh tangan di dadamu. Satu tangan angkat ke atas. Nantikan pertolongan daripada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan boleh mendoakan. Boleh mendoakan. Bapa, kau jamah anak-anakmu yang menanti. Engkau jamah anak-anakmu yang menangis. Tidak tahu sudah berapa tahun mereka menangis. Mereka berharap dan belum terlihat ya Tuhan. Tapi hari ini kami mau katakan, Engkau baik Bapa. Engkau berbuat baik. Engkau baik. Engkau berbuat baik. Engkau yang memegang masa depan kami. Orang-orang yang kami kasih. Lawatanmu. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa. Lawat anak-anak-Mu Tuhan. Lawat anak-anak-Mu. Kasih-Mu yang berkata, kalau kami Bapa di dunia ini yang jahat, tahu beri yang baik kepada anak-anak kami. Apalagi Bapa kami yang di surga. Apalagi Tuhan Yesus Bapa yang kekal. Lawat kami. Urapi kami. Kuatkan tangan kami. Kau beri yang ku pinta. Kau Bapakku, kau Bapa yang kekal.
Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Oh, arahkan hati kita kepada Bapa yang baik. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu. Bapa kami yang baik akan bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang Kau selalu ada, 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 Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku. Bersama-sama dengan keras katakan, Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Sama-sama sorakan haleluya, haleluya. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang baik dan Kau berbuat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa kami. Tidak pernah Engkau tidak baik, tidak pernah Engkau tidak berbuat baik. Terima kasih untuk tahun 2025 kami percaya akan menjadi tahun yang baik buat kami semuanya. Kami akan terus bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Memenuhi tahta-Mu dengan puji-pujian kami. Dan rumah tangga kami mengalami pemulihan. Hidup kami mengalami pemulihan. Suami, anak-anak kami, pekerjaan usaha kami mengalami pemulihan. Karena Tuhan Allah kami bertindak bagi kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.